Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi materi mengenai verb atau kata kerja. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dimudahkan dalam mempelajari materi ini. Oke. Berikutnya, ordinary verb berdasarkan objeknya. Ordinary verb berdasarkan objeknya ada dua. Ingat ya, verb utama berdasarkan objeknya itu ada dua. Ada transitive verb, ada intransitive verb. Transitive verb itu adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Kata kerja yang membutuhkan objek. Sedangkan kalau intransitive verb itu kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Oke, kita bahas satu persatu. Dari transitive verb. Transitive verb itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, jika dia membutuhkan satu objek, maka dinamakan monotransitive verb. Objeknya cuma satu. Dia hanya butuh satu objek saja. Dinamakan monotransitive verb. Polanya adalah subjek, verb, objek. Setelah verbnya hanya terdapat satu objek saja. Dinamakan monotransitive. Contohnya apa? Saya makan nasi. Verbnya adalah makan. Ketemu sama nasi. Objeknya cuma ada satu. Atau dalam bahasa Inggris, I eat rice. Saya makan nasi. Verbnya adalah eat, objeknya adalah rice, nasi. Karena objeknya cuma satu, maka dia dinamakan monotransitive verb. Ini objeknya cuma ada satu. Tukiem membeli banyak mobil. Tukiem bought many cars. Nah, verbnya adalah bought. Setelah verb ada objek many cars. Objeknya cuma ada satu, mobil saja. Walaupun mobilnya banyak, ini hitungannya tetap satu, mobil. Ini satu objek. Kalau dia butuhnya cuma satu objek, dinamakan monotransitif. Kalau dia butuhnya dua objek, maka dinamakan ditransitive verb. Ditransitive verb. Polanya adalah subjek, verb, objek satu, objek dua, dan juga teman-teman bisa menggunakan pola yang kedua. Subjek verb, objek yang kedua, to atau for, diikuti dengan objek yang pertama. Objek yang pertama itu biasanya berupa orang, person. Sedangkan objek yang kedua itu biasanya berupa non-person. Atau biasanya juga disebut direct object sama indirect object. Terserah mau pakai istilah mana, intinya sama saja. Oke, contohnya seperti apa? Saya membelikan Tukiem sebuah cincin kemarin. Saya membelikan Tukiem sebuah cincin kemarin. Oke. I bought Tukiem a ring yesterday. Saya membelikan Tukiem sebuah cincin kemarin. Di sini ada objek yang pertama berupa Tukiem, ada objek yang kedua ring, cincin. Objek yang pertama berupa orang, biasanya berupa orang. Objek yang kedua biasanya berupa non-person atau benda. I bought a ring for Tukiem yesterday. Saya membelikan sebuah cincin untuk Tukiem kemarin. Nah, ringnya sebagai objek yang kedua, Tukiemnya sebagai objek yang pertama. Intinya, kalau dia ada dua objek, maka dia dinamakan ditransitive verb. Contoh yang kedua, dia memberikanku banyak uang tahun lalu. He gave me much money last year. He gave much money to me last year. Dia memberiku banyak uang tahun kemarin. Dia memberi banyak uang kepada saya tahun kemarin. Me-nya sebagai objek yang pertama, berupa person, berupa orang.
much money-nya sebagai objek yang kedua berupa benda. Ini juga sama, much money-nya sebagai objek yang kedua berupa benda, me-nya sebagai objek yang pertama berupa orang. Kita akan lanjutkan materi intransitive verb-nya di video berikutnya. Sampai di sini dulu, semoga bisa bermanfaat. Everyone can be better.